Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati para asatidz, guru-guru kita, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda sekalian. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya hadis, mungkin lain cetakan buku, lain penomorannya, karena nomor itu datang belakangan, bukan Imam Nawawi yang membuat. Hadis yang ke-19 dari Zir bin Hubaish, kata dia, Ataitu Safwan bin Asal, saya datang menjumpai Safwan. Safwan ini sahabat Nabi SAW. Yang datang menjumpai Safwan ini tabi'in. Kalau jumpa sama Nabi namanya sahabat Nabi. Makanya kalau ada ustadz mengatakan Aisyah itu sahabat Nabi, salah Pak Ustadz. Aisyah itu istri Nabi. Menurut ilmu hadis, siapa yang jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim, maka dia sahabat Nabi. Jumpa sama Nabi tapi tak percaya sama Nabi, bukan sahabat Nabi. Siapa namanya? Abu Lahab. Hidup sezaman dengan Nabi, tak jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tidak sahabat Nabi. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman. Kata Nabi, nanti kalau datang Uwais Al-Qarni kemari, minta kalian doa sama dia, doanya makbul. Tapi dia tak perang dengan engkau, tak sama dengan engkau ya Rasulullah. Rupanya dia menjaga emaknya di sana. Setelah meninggal emaknya baru dia datang, Nabi sudah meninggal. Maka dia tak masuk dalam golongan sahabat Nabi. Dia masuk dalam golongan tabi'in. Nah ini jumpa dengan Nabi, walaupun hanya biji matanya menengok dari jauh. Waktu haji wada, sahabat-sahabat yang jauh datang, itulah dia pertama kali menengok Nabi. Setelah itu dia pun pulang kampung, masuk dalam golongan sahabat Nabi. Yang hadir nih sahabat Uwas. Kalau ada ngaku sahabat Nabi, sosek, tak jumpa dengan Nabi. Jadi tabi'in dulu datang menjumpai sahabat Nabi, mau bertanya tentang Nabi. Apa yang mau ditanyakannya? As'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Aku mau bertanya kepada Safwan radhiyallahu anhu tentang hukum mengusap khuf. Siapa yang punya khuf? Khuf ini bentuknya macam kaos kaki, terbuat dari kulit, pakai kancing, tertutup mata kaki. Payah membayangkannya Pak Ustaz. Tulis saja di Google khuf. Habis berapa paket? Alif lam kha fa. Alif lam kha fa. Enter. Tulis enter. Khuf lagi. Dari kulit tak bertapak sampai mata kaki berkancing. Mereknya Pak Ustaz, tak pula cerita merek ini. Serahlah. Jadi kalau hanya sekedar di bawah mata kaki tidak khuf. Kalau kain tipis tidak khuf. Dia mesti dari kulit. Khuf. Jadi Zir bin Hubaish datang menjumpai Safwan, mau bertanya tentang masalah apa hukum mengusap khuf. Datanglah Safwan bertanya, Ma ja'abika ya Zir? Ma ja'abika ya Zir? Kau datang ada urusan apa Zir? Kalau masuk kampung awak, what do you want? Fakultu, kata Zir, ibtigha al-ilm, aku mau nyari ilmu. Ma ja'abika. Jadi kita sambil baca hadis ini bisa juga pakai bahasa Arab. Kalau jumpa datang kawan, ma ja'abika,
Ma apa? Ja datang, bika dengan ma ja'a bika. Mau apa? Yang paling pendek bahasa ma ja'a bika. Agak. Ma ja'a bika. Ibtigha' al-ilm, aku mau cari ilmu. Faqala, kata Sofwan, innal malaikata, malaikat tada'u ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya. Malaikat meletakkan sayapnya li talibil ilmi, kepada penuntut ilmu. Yang datang subuh ini, malaikat tak meletakkan sayapnya ke saya, karena saya tak menuntut ilmu. Tapi malaikat meletakkan sayapnya kepada semua penuntut ilmu yang datang. Makanya datang saya keluar rumah tadi tidak untuk niat yang lain kecuali niat untuk menuntut ilmu. Saya datang kemari dengan niat menuntut ilmu. Menuntut ilmu tak mesti kepada guru. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di jalan itu dia mendapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan ke surga. Maka setiap keluar rumah niatnya untuk menuntut. Siapa yang keluar rumah berniat menuntut ilmu, malaikat mengepakkan sayapnya. Jadi malaikat itu bersayap, Pak Ustaz. Ya. Siapa menyebut? Allah. Uli ajnihatin, makhluk bersayap, masna 2 sayap, wasulasa 3 sayap, waruba 4 sayap. Kita tak pernah nengok malaikat. Dan andai dia datang, kita belum tentu tahu. Belum tentu kita kenal itu malaikat. Sedang sahabat Nabi tak tahu kalau itu malaikat. Datang seorang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi orang di daerah situ tak ada yang kenal. Bertanya kepada Nabi tentang iman, Islam, ihsan, tanda hari kiamat. 4 ditanyakan. Setelah selesai pergi dia. Nabi bertanya ke Umar. Umar, ya, tahu kau siapa tadi yang datang? Tidak. Itulah malaikat, kata Nabi. Umar bin Khattab tak tahu itu malaikat. Bisa pula ada orang yang bawa panjang tahu malaikat. Datang malaikat maut menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim bertanya, man anta, siapa engkau? Nabi Ibrahim datang. Kata dia, ana malakul maut, aku malaikat maut. Karena malaikat bisa berubah betul. Waktu datang dia di Gua Hira memeluk Nabi Muhammad SAW, lain betul. Waktu Nabi pulang duduk di antara langit dan bumi di atas kursi, lain betul. Waktu jumpa waktu Isra Mi'raj, lain betul. Bisa dia merubah. Kita tidak dijumpainya dalam bentuk fisik, tapi dikepakkannya sayapnya ridha. Ridha artinya dia senang, bima yatlub, senang menengok orang menuntut ilmu. Jadi kalau mau selalu disenangi malaikat, maka jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Bangun subuh kemari dilindungi malaikat. Dari sini nanti ke kampus, gitu juga. Dari kampus nanti balik ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola, ke rumah. Dari rumah nanti pula pengajian asar, dari asar pengajian malam, dari malam pengajian, sampailah pulang tidur. Dan tidurnya pun dijaga malaikat, karena sebelum tidur itu membaca ayat kursi Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dijaga malaikat, kenapa dia mati juga Pak Ustaz? Mati ini bukan masalah dijaga tak dijaga malaikat. Sahabat Nabi pun mati. Kita ingin supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Innahu qad hakka fi sadri, kata si Zir yang bertanya kepada Sofwan. Ada sesuatu yang mengganjal di hati. Fi sadri, di dadaku. Dada sebelah mana? Kanan, kiri. Kiri, di jantung. Ustaz Somad, ada yang mau saya tanyakan ini. Kenapa? Ada yang mengganjal di hati saya. Apa yang mengganjal itu? Ring. Tidak ditanam cincin dalam. Ada yang ingin saya tanyakan. Tentang apa? Al-mas'u alal khuffain. Bagaimana hukumnya mengusap khuf? Masih ingat khuf? Macam kaos kaki terbuat dari kulit, tertutup mata kaki, tidak berlubang, tidak bertapak. Apa hukumnya mengusap khuf ba'dal gha'id wal baul? Ba'dal gha'id setelah BAB, ba'dal baul
baul ini sesudah buang air kecil. Wa kunta mar'an min ashabin nabi, engkau kan sahabat nabi. Faji'tu as'aluka, karena kau sahabat nabi, pernah hidup dengan nabi, pernah berjalan sama nabi, pernah belajar hadis ke nabi, maka aku datang bertanya kepada kau. Jadi kalau habis subuh tadi, habis berwuduk tadi, pakai habis subuh tadi, habis wuduk tadi pakai khuf, maka boleh kalau kita mukim di sini sehari semalam. Dari mulai habis subuh tadi pakai khuf, khuf tadi tak dibuka sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, sampai subuh besok. Nanti waktu zuhur berwuduknya siram muka, siram tangan sampai siku, usap kepala, usap telinga. Ingat, muka basuh, tangan basuh, tapi kepala sama telinga tak dibasuh. Muka basuh, tangan basuh, kalau kepala usap. Yang bilang sapu, kepala disapu, itu bahasa Melayu. Yang mendengar orang Jawa disapu, ini kalau kepala diusap, telinga pun diusap, basahkan tangan diusap. Kaki bagaimana? Kaki apakah dibasuh atau diusap? Kaki dibasuh, tapi kalau awak pakai khuf tadi, maka kaki tidak dibasuh, tapi diusap. Anggap aja lah ini pakai khuf ya. Anggap sekarang ini pakai khuf. Setelah kumur-kumur, istinsya, masuk air ke hidung, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, usap telinga. Pas giliran kaki, dibasahkan tangan. Setelah dibasahkan, diusap bagian atas. Anggaplah kaki saya ini ada khufnya. Jangan kalian khawatir, saya ini pakai celana panjang. Nah, diusap bagian atasnya. Tapaknya tidak, bagian atasnya jadi namanya mengusap khuf. Yang ditanyakan ya, kalau BAB atau buang air kecil, khuf ini perlu dibuka atau tidak? Ada yang mengganjal di hatiku, mengusap khuf habis buang air besar ke toilet, tak dibukanya, apakah masih berlaku hukum khuf tadi? Kita mungkin di sini belum pernah pakai, karena memang kita tak perlu pakai khuf. Tapi kalau di Makkah, di Madinah, berangkat umrah bulan Januari, sedang dingin-dinginnya, tak pula ada air panas, maka pakai khuf ini yang paling enak, supaya kaki tak kena air. Kalau kita musafir 3 hari 3 malam, kalau kita mukim sehari semalam. Kalau kita mukim tak pergi, khuf itu tak usah dibuka sehari semalam, nanti wuduknya usap aja, sapu aja. Tapi kalau kita musafir 3 hari 3. Nah, bagaimana kalau kita ke toilet, buang air besar, buang air kecil? Apakah masih berlaku hukum tadi atau batal? Wa kunta mar'an, kau kan sahabat Nabi, makanya aku tanya kepada engkau, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Apa pernah kau dengar dari Nabi tentang masalah ini? Syai'an, sikit, tak banyak, sikit. Kata Sofwan, na'am. Apa arti na'am? Ya. Kana ya'muruna idza kunna safaran. Nabi menyuruh kami kalau kami musafir, atau musafirin, kalau kami dalam keadaan safar, nama perjalanannya itu safar. Orang yang safar itu namanya musafir. Bapak Ibu ada yang safar? Enggak ada Pak, yang ada Mahmud. Mohon maaf Pak. Maksud safar itu orang yang dalam perjalanan, orangnya namanya musafir. Nggak tahu nanti ada yang tanya, man fikum safar? Siapa yang safar? Maksudnya siapa yang musafir? Allah nanzi'a khifafana. Kalau kita musafir, jangan buka khuf itu, jangan dibuka.
salasata ayyamin 3 hari, walayaliyahunna 3 malam. 3 hari 3 malam, 24 jam kali 3. Illa min janabatin, kecuali kalau junub. Habis subuh pakai khuf, lanjutkan perjalanan sampai suami istri, sampai keluar kota. Rencana 3 hari 3 malam nih mau pakai khuf ini, tiba-tiba dia maaf cakap berhubungan, atau perempuan dia pun haid, maka dilepasnya lah khufnya tadi. Lakin min ghaitin au balin au naumin, tapi kalau sebabnya cuma karena 3, ghaitin buang air besar, baulin buang air kecil, naumin tidur, maka tidak perlu dibuka dan berlakulah boleh mengusap khuf selama 3 hari 3. Kalau pakai waw, takut. Khuf ini tak pakai waw, khuf. Wa amanahum min khawf, artinya takut. Tapi kalau yang sepatu khuf tadi disebut dia dengan khuf. Ustadz, kami kuliah ke kampus, lalu kemudian kami pakai kaos kaki. Bolehkah kami sapu aja, kami usap aja kaos kaki kami itu? Ke kampus nih, manual lah loh. Kan payah membuka kaos kaki ini, tebal, terikat-ikat dengan celana. Bolehkah kami usap? Kalau kaos kakinya sangat tebal, hampir-hampir menyerupai khuf dan fungsinya sama macam khuf, maka bisa disebut, dia namanya masul jawrabain, mengusap jawrab. Jawrab kaos kaki tebal. Tapi kalau cuman kaos kaki tipis 5.500 tak berlaku. Ragu-ragu Pak Ustaz, kaos kaki ini tebal apa tipis? Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Apalagi di tempat kita. Tempat kita inilah cuaca yang paling enak. Bulan Januari, Desember, Januari, Mesir 5 derajat Celcius sampai -5. Sebelum ujian itu pergi ke kampus pakai sarung tangan, kaos, sarung kaki, baju. Pertama kaos dalam, yang kedua kaos panjang, yang ketiga kemeja, yang keempat jaket. Tahan seminggu tak mandi. Orang Afrika, orang Arab, tapi kita kan udah terbiasa dari kecil mandi, tetap juga mandi musim dingin. Kita kan udah dari kecil ini terbiasa mandi sehari 2 kali. Walaupun di luar negeri kalau tak mandi rasa berpasir badan. Tapi orang-orang itu enak aja deh. Saya satu asrama sama orang lah pokoknya. Tapi itu kan orang kita. Mereka habis main bola, berkeringat, cucinya muka pakai anduk. Tak tahan saya sekamar sama orang, mau kepinding. Kalau udah bulan Agustus di Maroko, balik kampung lah ini anak-anak. Orang-orang yang dekat balik kampung. Saya orang Indonesia tak balik, ongkos mahal. Semua mahasiswa yang tak balik disatukan dalam satu asrama. Nasiblah takdir baik takdir buruk. Satu kamar 2 orang. Sekamarlah sama geng ini. Oh, sebulan ke kamar tuh cuman ganti pakaian aja, tak sanggup. Jadi yang paling bersih di dunia ini kita ini orang iklim tropis. Pagi mandi, siang mandi, sore mandi, malam mandi. Makan gitu juga, pagi makan, siang makan, sore makan. Badan tak bisa besar. Sampai orang Afrika, orang Arab tuh heran nengok kita mandi. Kok mandi? Orang kita ini paling bersih. Nah, jadi betullah datangnya Nabi itu
liutammima makarimal akhlak. Kalau sekedar mengajarkan mandi, kita lebih sering mandi. Maka kedatangan Nabi ke kita, ajaran Islam ini adalah menyempurnakan akhlak. Dan puncak daripada akhlak adalah tauhid, la ilaha illallah. Itu yang nenek moyang kita tak tahu. Kalau sekedar pakai tangan kanan, lebih sering kita pakai tangan kanan. Orang Mesir kalau membalikkan duit pasti pakai tangan kiri. Kalau ngasih barang tangan kiri. Kalau kita minta hatlikuk, give me a cup. Cup di bahasa Arabnya cup, bahasa Inggrisnya cup. Cup, wow, ba, kub. Bahasa Inggrisnya cup, cup. Kasihkan saya gelas tuh. Mereka biasa aja kasih tangan kiri. Nah, kita pun kita ambil pula pakai tangan kiri. Coba lah tes anak TK, anak SD. Anak TK, anak SD, suruh dia pegang pakai tangan kanan. Pegang tanganmu, pena pakai tangan kanan. Dia coba kasih dia. Nah, pasti otomatis dipindahkan yang ini kemari. Ya, udah otomatis bahwa kita pantang pakai tangan. Jadi kedatangan Islam ke tempat kita meluruskan tauhid akidah. Buang air besar, buang air kecil, tidur tak perlu dibuka. Bagaimana kalau dibukanya? Batal. Kalau dibuka mesti siram. Tapi kalau dipakai hanya diusap saja. Siapa yang mau ngetes pakai khuf, balik dari sini cari khuf di Pekanbaru. Tempat jual jubah, tempat jual kurma, anggur, hadiah haji dan umroh, itu ada jual. Yang punya khuf angkat tangan. Titip sama Ustaz, beliau akan pergi umroh. Tak belikan khuf. Titip pakai duit. Banyak orang titip ya Ustaz, ya. Fakultu, aku bertanya kepada dia, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditanyakannya? Hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada bercerita tentang hawa? Kalau pakai alif, hawa angin. Kalau tak pakai alif, hawa nafsu. Kalau pakai ha kecil, Hawa, Siti Hawa, istri Adam alaihissalam. Jadi kalau ditulis pakai bahasa Indonesia yang tiga-tiga ini sama, hawa. Tapi kalau pakai bahasa Arab beda. Hawa, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Hawa. Tiga-tiga itu beda. Kata Sofwan, na'am, ya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami musafir sama Nabi. Fa baina nahnu indahu. Ketika kami sedang duduk-duduk sama Nabi, sahabat dulu bisa dia duduk-duduk sama Nabi. Kita kesempatan kita duduk sama Nabi cuma satu. Di dunia tak bisa, mudah-mudahan di akhirat bisa. Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun di akhirat tak bisa, paling tidak pernah dia duduk waktu di Mekah. Sejahat-jahatnya Abu Lahab masuk neraka, pernah dia duduk sama Nabi. Kita STJ, status tak jelas. Di dunia tak dapat, akhirat belum pasti. Maka jadilah soleh supaya bisa duduk dengan Nabi SAW. Fabaina nahnu indahu, waktu kami sedang duduk sama Nabi, iznadahu a'rabiyun, datanglah orang Arab Badui, bisautin lahu jahwariyun, suaranya kuat. Orang Arab Badui itu suaranya kuat. Kenapa suara orang Arab Badui itu kuat? Karena tinggal di gurun pasir, angin kencang. Ya Muhammad, beda sama kita. Dirimu panjang, angin tak terlalu kencang. Ya Muhammad, Bang. Jadi kalau ada istri bapak manggil, oh Bang, itu orang Arab Badui. Ya Muhammad,
Fajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi. Nabi menjawab ke arah suara itu. Haum, kata dia. Ya. Faqultu lahu, maka kata Safwan, waihak, orang-orang Badui, waihak. Waihak itu secara bahasa artinya celaka engkau. Tapi kalau ini apanya kamu nih? Nah, gitulah. Pengingkaran. Kenapa suaramu melengking? Ughdud min sautik, rendahkan suaramu. Tak sopan ke Nabi. Sampai turun ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian bersuara di atas suara Nabi. Memang orang Arab, jangankan orang Arab Saudi, jangankan orang Arab zaman jahiliyah, yang sekarang pun mahasiswa Indonesia kalau pertama baru-baru sampai di Mesir mengango mendengar orang. Kami mahasiswa baru sama abang-abang dari Riau. Terkejutlah kawan saya ini mendengar orang Arab Saudi. Kata kawan saya, itu baru pembisik. Macam berkelahi dia, dan kita pun di Indonesia ini tak sama, beda antara orang Sumatera dengan Jawa Barat. Kalau orang Jawa Barat itu pelan kakinya, kalau tepi Jawa kakinya, kalau kita enggak amat. Jadi antar sesama kita pun di Indonesia ini beda. Nah, ini memang udah kebiasaan. Jadi kalau jumpa kita ada orang bicara gitu, jangan kita tersinggung. Mungkin daerah lain, macam saya lah. Kalau mendengar ceramah saya ini jamaah tersinggung, saya memang udah begini bunyinya dari dulu. Apalagi kalau mikrofon itu mantap, makin kuat. Waihak, ughdud min sautik, rendahkan suaramu. Fa innaka 'inda Nabi SAW. Kau kan dekat Nabi, kenapa pula kau bersuara kuat-kuat? Wa qad nuhita an hadza, kau dilarang. Mana larangannya? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan bersuara di atas suara Nabi. Faqala wallah la aghdud. Kata orang Arab Badui, wallahi demi Allah, la aghdud. Demi Allah tak bisa kuturunkan lagi. Emanglah degil. Faqala la aghdud. Kau dilarang, aku tidak Qala al-Arabi, al-mar'u yuhibbul qaum. Rupanya dia mau bertanya. Dia mau bertanya ke Rasulullah. Apa katanya? Al-mar'u yuhibbul qauma. Ada orang cinta kepada kaum. Arti kaum itu lebih dari dua orang. Kalau satu namanya al-mar'u. Kalau dua orang, tiga orang itu sudah disebut dengan kaum. Wahai kaum, ya kaum, wahai kaumku. Kita cuma dengar suaranya, dia berada di dalam kelas, terus dia bilang, ya qaumi, wahai kaumku. Gitu kita masuk kelas, tengok cuma dua orang. Kok bilang tadi kaum? Bayangan kita kaum itu satu kaum ramai. Rupanya dua orang pun bisa dibilang kaum. Al-mar'u yuhibbul qaum. Ada seseorang mencintai sekelompok orang. Misalnya saya mencintai sekelompok orang. Ini kaum. Saya cinta kepada kamu semua kaum. Lalu kemudian walamma yalhaq bihim. Apakah nanti di akhirat dia bisa bersama dengan orang yang dicintainya itu? Orang Arab Badui ini bertanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, saya cinta kepada antum. Tapi saya bukan tinggal di sini. Saya hanya sekedar cinta saja. Tapi saya tak tinggal di sini. Apakah nanti di akhirat kita bisa bersama? Nabi yang menjawab tadi. Qala Nabi SAW. Nabi menjawab. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai nanti pada hari kiamat. Walaupun di dunia ini tak jumpa, walaupun tak satu suku, walaupun tak satu sekolah, walaupun tak satu level, man ahabba, tapi kalau dia cinta, kata Nabi, Nabi menjamin, almar'u seseorang, ma'aman ahabba, dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Hadis ini beberapa teks bunyinya. Satu teks pertama begini bunyinya. Ada satu teks lagi,
Nabi sedang duduk-duduk, datang orang Arab, datang orang berkulit hitam, dipeluknya Nabi kuat-kuat. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Aku tak yakin bisa bersama dengan engkau nanti di akhirat ya Rasulullah. Karena aku hamba sahaya, aku miskin, aku budak, kulitku hitam, amalku tak banyak. Nabi jawab mirip macam ini. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Saya berharap kalau antum masuk surga, saya juga ikut dengan antum semua. Ada syafaat Nabi, ada syafaat Quran, ada syafaat malaikat, ada syafaat Allah. Tengok dalam hadis tentang syafaat, panjang hadisnya. Ada syafaat Nabi, ada syafaat Quran, ada syafaat malaikat, ada syafaat Allah. Tapi jangan lupa, ada syafaat orang beriman. Mungkin ibu bukan profesor, bukan datuk, bukan ustaz, bukan ulama, tapi hati ibu tulus, bersih, tak pernah makan haram. Lalu kemudian kata Allah nanti di akhirat, karena kau suci bersih, silakan tulis siapa yang mau kau kasih syafaat di antara orang-orang yang kau kenal. Ibu tulislah, Laki Den, Ama Ambo, ulang dapet Ustaz Desri Alman, Ustaz, jangan lupa Ustaz Somad. Begitu juga dengan kalian. Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah. Anak muda sibuk sakau, anak muda sibuk pacaran, anak muda begadang sampai tidurnya menjelang azan subuh. Begitu azan baru dia tidur, bangunnya setelah asar. Tapi kalian anak muda datang jauh-jauh kemarin, bukan senang perjalanan kemarin, jalannya pula berlubang-lubang, lewat kuburan pula. Berapa banyak yang udah mau ikut pengajian, pas lewat kubur takut balik-balik. Lalu kemudian kata Allah Ta'ala, kau adalah anak muda yang menjaga dirimu, maka kau kasih untuk memberikan syafaat. Kalian kasih syafaat. Siapa? Calon yang nggak jadi nikah. La ilaha illallah. Yang kasih syafaat itu dulu mak ayah awak, emak, ayah, datuk, nenek, abang, adik, bini, guru, saudara. Kalau kalian masih ingat dengan saya, buat situ Abdul Somad. Jamaah ini pun begitu juga datang ke saya. Ustaz Somad, tatap saya baik-baik. Nanti kalau saya masuk neraka, tolong kasih saya syafaat. Kok yakin kali masuk neraka? Kita ini mesti yakin bahwa kita masuk. Tapi jangan karena keyakinan kita masuk surga lalu orang lain masuk neraka. Itu yang tak betul. Potongan yang pertamanya udah betul, yang keduanya tak betul. Kita mesti yakin bahwa kita masuk surga, tapi jangan yakini orang lain masuk neraka. Aku masuk surga, kamu masuk juga, cuma agak lama sedikit. Almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Famazala yuhaddisuna, Nabi terus menasihati kami. Hatta dzakara baban minal maghribi masiratu ardihi aw yasiru rakib fi irdihi 40 aw 70 aman, sampai dia menyebutkan satu bab perjalanan orang 40, 40, 70, 60 tahun. Dia menceritakan tentang fil maghribi masiratu irdihi, ada suatu tempat yang luasnya kalau orang berjalan 40 sampai 70 tahun. Ini makna ini tidak bisa dipahami secara tekstual. Maksudnya tempat itu luas. Kalau ada bunyinya begitu, ini di perjalanan cahaya 500.000 tahun, itu maksudnya perjalanan itu jauh. Tempat itu kalau kita berjalani jalan, maka luasnya 40.000 tahun perjalanan. Maksudnya tempat itu adalah jauh. Kenapa? Karena zaman dulu tidak ada kilometer. Kalau zaman sekarang berapa jaraknya? Ya sekitar 5 kilo lah. Kalau orang zaman dulu yang belum tahu meteran, datuk-datuk kita dulu jauh sampai ke sungai. Kalau awak beko naik sampan jauh, oh sebatang rokok. Sebatang.
Tengok dulu apa. Kalau cerutu, 3 hari baru sampai. Qala Sufyan, yang dimaksud dengan Sufyan di sini ahadur ruwat, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini berkata, Tibala Syam, tempat itu di daerah Syam. Makkah, di atas Makkah nih Madinah, di Madinah nih di atasnya namanya Syam. Syam itu sekarang 4 negara. Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Itu namanya Syam atas. Makkah, Madinah, Syam. Bawahnya Yaman. Kirinya Mesir, kanannya Irak. Indonesia, dari Yaman, Teluk Arab, Aceh pertama. Antara Arab dengan Aceh, India, dengan Bangladesh, Pakistan. Itu nama pelajarannya peta buto. Kata Sufyan, tempat yang disebut Nabi tadi yang luas 70 berlian itu kata dia Qibala Syam, arah Syam. Dulu mereka menyebut itu dengan Maghrib, wilayah barat. Setelah Islam ini luas sampai ke Maroko, yang disebut dengan Maghrib itu adalah Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Andalusia. Itu disebut Maghrib. Maghrib artinya wilayah tenggelam matahari. Orang Arab menyebutnya Maghrib. Saya kalau kenalan sama orang, Aina darasta? Kamu dulu belajar di mana? Darastu fil Maghrib. Saya belajar di Maghrib. Maghrib itu bukan azan Maghrib. Maghrib itu tempat tenggelam matahari. Orang Barat menyebutnya Morocco. Diambil dari kata Marrakesh, nama kota di sana. M-O-R-O-C-C, Morocco. Saya buat dulu nama blog, Somad Morocco. Khalaqahullahu ta'ala yawma khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan tempat itu pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, maftuhan, open, terbuka, maftuh, terbuka, litaubah, terbuka untuk taubat, la yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu min, terbuka untuk bertaubat, tidak pernah tertutup sampai terbit matahari. Apakah kita mesti pergi datang ke tempat itu baru bertaubat? Tidak. Makna kiasan bahwa Allah membuka pintu taubat, luasnya seluas apa? Seluas satu hamparan. Kalau kita berjalan di atas hamparan itu 40 sampai 70 tahun. Tentu kita berpikir, naik apa? Sesuai jawaban baik kesubuhan lah, dia pakai motor. Merek apa? Kecepatannya berapa kilo? Makanya ini kalau tidak dipahami, kalau dipahami secara letterlik nanti sibuk dengan ini sehingga substansinya hilang. Dulu orang kalau bercerita tentang anjing Ashabul Kahfi, yang diambilnya pelajaran bahwa walaupun seekor anjing kalau berkhidmat kepada orang soleh, maka dia tetap masuk surga. Makanya di antara anjing yang masuk surga, anjing Ashabul Kahfi. Tapi zaman sekarang orang berpikir anjingnya merek apa? Anjing pudel, anjing herder, warnanya apa? Nah, jadi jangan terjebak pada makna kiasan-kiasan. Kiasan di sini maknanya adalah bahwa taubat itu luas seperti luasnya hamparan. Kalau kita berjalan di hamparan itu 40 tahun, 70 tahun, artinya taubat itu luas. Jangan dipersempit makna taubat. Selama matahari belum terbit dari barat, masih dibukakan Allah. Hadis ini nanti kalau ditanya orang, di mana hadisnya ini? Dalam Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin buku kedua. Induknya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Disebut dengan kutub sittah, 6 kitab. Hadis ini di mana dalam kutub sittah? Rawahut Tirmidzi. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW 300 tahun sesudah itu datang Imam Tirmidzi, dikumpulkannya hafalan-hafalan orang dalam kitab Sunan Tirmidzi.
Lalu kemudian 300 tahun sesudah itu datang Imam Nawawi. Imam Nawawi menulis Riyadhus Shalihin, diambilnya dari Sunan Tirmidzi dengan sanadnya, dibuatnya ke dalamnya. 700 tahun sesudah Imam Nawawi datanglah kita. Sekarang kita kaji subuh. Jadi antara kita dengan Imam Nawawi, dengan Imam Tirmidzi, dengan Rasulullah bertemu dalam pengajian. Kita tak bertemu dalam masa, kita tak bertemu dalam tempat, tapi bertemu dalam pengajian. Ibu di sana, bapak di sana, adik-adik ini datang merantau, datang kuliah, datang bekerja, bertemunya dalam pengajian. Di dalam pengajian itulah terjalin silaturahim, di dalam pengajian itulah dikepakkan sayap malaikat, di dalam pengajian itulah rahmat Allah turun, di dalam pengajian itulah pula kita saling silaturahim. Mudah-mudahan kita istiqomah mengaji. Rabu, tak terasa rupanya udah sebulan kita tak jumpa. Kok sebulan Pak Ustaz? Yang datangnya ke sini aja sebulan. Tapi kalau datang ke musola, masjid, musola, dibuka dengan musola, tutup dengan musola. Pas sudah pengaturan. Waqala, kata Imam Tirmidzi, hadisun hasan, hadisnya hadis hasan sahih. Hadisnya hadis hasan sahih. Sanadnya bersambung, periwayatnya adil, periwayatnya dhabit, tidak bertentangan dengan riwayat lain, tidak ada illat, tak ada cacat. Kalau cukup 5 syarat, nama hadis itu hadis sahih, bukan soman. Hadis itu sahih. Sanadnya bersambung. Sanad itu apa Pak Ustaz? Dari mana kau ambil hadis ini? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari ambil dari siapa? Dari Imam Abdullah bin Maslamah. Imam Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Imam Malik. Imam Malik dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi. Jelas itu namanya sanad. Jangan lupa ya, besok kita ada pengajian. Jelas sanad kau nih. Dari mana sanadnya? Dari grup WhatsApp. Oh, iya. Sanadnya bersambung, tak ada putus. Kalau putus di atas, di bawah Nabi putus, nama hadisnya mursal. Kalau putus di bawah, nama hadisnya mu'allaq. Kalau putus berurut-urut 2, nama hadisnya mu'dhal. Kalau putusnya di tengah 1, nama hadisnya munqati. Kalau putusnya tak jelas, 2. Namanya mudallas dan mursal khafi. 2 SKS 16 tatap muka, mata kuliah studi hadis. Itulah namanya belajar ilmu hadis. Sanadnya bersambung, riwayatnya adil, riwayatnya dhabit, kuat ingatan, tidak ada syaz, tak bertentangan dengan riwayat lain, tidak ada illat, tak ada sebab cacat. Hadis itu namanya hadis sahih. Kalau cukup 5 syarat. Kalau hasan kurang pada pasal 3. Sanadnya bersambung, ya. Riwayatnya adil, ya. Riwayatnya kurang, ingatannya kurang, bukan tak ingat sama sekali. Kalau tak ingat, dhaif. Kalau tak ingatnya sama sekali, itu dhaif. Dia agak kurang sedikit saja, bukan kurang akal. Kalau dia menyetorkan hadis disuruh 100, yang bisa disetorkannya 75, itu hasan. Itu kata guru kami dulu. Kalau dihafal 100, hilang 101 Pak Ustaz, itu dhaif. 1, 2, 4, 5 cukup ya, cuman kurang bidhabit, maka hadisnya namanya hadis hasan. Yang jadi masalah ditulis di sini hadisun hasanun sahih. Kalau sahih sahih aja lah, kalau hasan hasan aja. Kenapa pula udah hasan sahih lagi? Ini penjelasannya kalau ditanya orang. Sebetulnya antara hasan dan sahih itu ada huruf wa. Apa arti wa? Dan hadis ini hadisnya hasan dan sahih. Loh, kok bisa satu hadis hukumnya 2? Karena ternyata sanadnya banyak. Ditengok dari sanad jalur ini sahih, ditengok dari jalur ini hasan.
Itu makna hasan wa sahih. Makna yang kedua, antara hasan dan sahih ini ada huruf au. Apa arti au? Atau kalau sanadnya satu, tak banyak sanadnya, maka hadis itu bisa jadi hasan atau sahih. Kenapa? Karena ulama ikhtilaf menilai seorang rawi. Menurut ulama ini, orang ini kuat ingatannya. Menurut ulama ini, orang ini agak kurang ingatannya. Maka menurut ini dikatakan hadis ini sahih, menurut ini atau hasan. Begitu kalau ditanya orang apa makna hasan sahih, ini hanya ada pada istilah Imam Tirmidzi. Imam yang lain tak ada menyebut hasan sahih. Kalau hasan hasan aja, kalau sahih sahih aja. Ini istilah Imam Tirmidzi. Jadi kita belajar dua, belajar hadis dan belajar ilmu hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis munqati, hadis mu'dhal, hadis mu'allaq, hadis marfu, hadis maqtu. Itu namanya pelajaran ilmu hadis. Membacakan matan hadis, menjelaskannya, itu namanya belajar hadis. Jadi kalau di kampus ada dua mata kuliah, kuliah ilmu hadis dan kuliah hadis. 16 tatap muka, potong mid semester, potong pertemuan pertama, potong dosen tak datang karena asap, potong karena macet, akhirnya itulah yang dicukup-cukupkan. Kita tidak pakai pertemuan-pertemuan, pokoknya khatam kitab ini, insyaallah. Amin.